Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Ibu akan membahas tentang organel-organel pada sel. Nanti yang Ibu bahas ada 3 organel, ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, dan ada ribosom. Yang pertama yaitu tentang mitokondria. Mitokondria itu merupakan organel yang bentuknya seperti silinder dengan panjangnya kurang lebih 1-10 mikrometer, dan mitokondria itu diselubungi oleh 2 membran, yaitu membran luar ini ya, dan membran dalam. Di sini juga ada yang disebut dengan krista. Krista itu merupakan membran dalam dari mitokondria yang berbentuk lekuk. Terus ada juga matrik, di sini berisi enzim respirasi sel, dan ada ribosom untuk sintesis protein. Terus fungsi dari mitokondria itu sebagai tempat respirasi sel atau metabolisme energi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Terus mitokondria juga berisi enzim-enzim yang diperlukan untuk reaksi respirasi, serta mitokondria juga memiliki ribosom untuk membentuk protein mitokondria. Mitokondria juga memiliki DNA sendiri yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom di dalam organel tersebut. Makanya mitokondria disebut sebagai organel semi-otonom. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan video tentang mitokondria. Kalian simak baik-baik. Nanti silahkan itu menjadi tugas kalian. Kalian silahkan menuliskan kembali tentang mitokondria atau tentang bagaimana mitokondria itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Silahkan. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria, so cells can use it. Mitochondria consist of 2 membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Oke, selesai. Itu tadi tentang bagaimana mitokondria menghasilkan energi. Tugasnya jangan lupa silakan kalian tulis di kertas bagaimana mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Organel yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel berbentuk anyaman membran seperti jala dalam bahasa Latin, yaitu berasal dari kata rete atau jala. Bentuknya ada yang kantong pipih, sisterna, pipa tubulus, gelembung atau vesikula, atau ada juga yang bentuknya seperti lembaran. Retikulum endoplasma itu ada 2 macam, yaitu retikulum endoplasma halus pada mamalia. Ini contohnya, gambarnya ini retikulum endoplasma halus pada mamalia. Retikulum endoplasma halus artinya yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom, berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Jadi fungsi dari retikulum endoplasma yang halus itu, dan retikulum endoplasma halus itu ada di dalam sel ovarium,
Terus ada di testis, hati, dan otot. Sedangkan retikulum endoplasma kasar pada mamalia fungsinya itu membentuk fosfolipid dan sintesis protein. Itu retikulum endoplasma. Silakan, ini ada juga video tentang retikulum endoplasma, kalian simak baik-baik. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka itu akan memiliki tugas penting untuk mensintesis atau membuat protein. Itu ya, tugas utama dari ribosom adalah membuat protein. Dan di luar inti, ribosom itu akan bergerak bebas di dalam sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat bergerak bebas di sitoplasma, ada juga yang melekat di dalam retikulum endoplasma atau RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus tidak memiliki ribosom. Ya, retikulum endoplasma itu adalah membran tertutup lorong yang fungsinya untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Ini protein. Ini ya, masuk ke dalam lorong. Protein dan bahan lainnya itu muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil dan nantinya akan ditangkap atau diterima oleh badan Golgi. Ini badan Golgi. Oke, sudah. Organel yang ketiga selanjutnya adalah ribosom. Ribosom itu merupakan organel terkecil, diameternya kurang lebih 20 nanometer. Ribosom ada yang melekat pada permukaan membran retikulum endoplasma, ada juga yang bergerak bebas di dalam matriks sitoplasma. Ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma itu memiliki peran dalam sintesis protein untuk disekresikan keluar sel. Sedangkan ribosom bebas itu berperan menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.